Kemenkes Padang, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Kelompok 1 Klinik Sanitasi akan menjelaskan alur pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas dengan contoh penyakit demam berdarah. Check it out! Masalah kesehatan lingkungan masih menjadi masalah yang sangat sering kita temui. Misalnya masih banyaknya pemukiman masyarakat yang kumuh, masih banyaknya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, dan masih adanya kebiasaan sebagian masyarakat yang buang air besar sembarangan. Dengan adanya masalah tersebut, tentu akan menimbulkan berbagai jenis penyakit lingkungan yang dapat kita kenal dengan penyakit berbasis lingkungan, seperti penyakit diare, malaria, DBD, ISPA, TBC, dan penyakit lain. Nah, tentu hal ini perlu kita cegah atau kita tindak lanjuti. Melalui program pelayanan kesehatan lingkungan yang ada di Puskesmas, diharapkan mampu menekan angka kesakitan dan angka kematian akibat adanya penyakit berbasis lingkungan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan ataupun serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari segi fisik, kimia, biologi maupun sosial, guna mencegah penyakit ataupun gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan. Sesuai dengan regulasi di dalam Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas, terdapat 3 bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada konseling, yang kedua ada inspeksi, dan yang terakhir ada intervensi. Yang pertama, konseling. Konseling adalah hubungan antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien dengan bertujuan menggali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi oleh pasien, di mana ada 6 langkah dalam melaksanakan konseling yang disingkat dengan 17. Sa, salam sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. Dan U, ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Ya, Bu. Selamat datang, Ibu, di pelayanan kesehatan lingkungan. Silakan duduk, Ibu. Makasih, Bu. Baik, Ibu, di sini perkenalkan saya Stefani Cassandra. Saya selaku konselor pada kesempatan kali ini. Dan saya juga sebagai petugas sanitarian di Puskesmas ini. Boleh dibantu, Ibu, surat rujukannya? Ya, Bu. Ini, Bu. Dengan Ibu Fatia Rahmiyah juga, ya, Ibu? Iya, Bu. Di sini Ibu didiagnosa dokter itu penyakit demam berdarah, ya, Ibu. 2 minggu yang lalu, ya, Ibu? Iya, Bu. Nah, saya mau nanya nih, Bu. Biasanya itu Ibu penyakit demam berdarah. Ibu tahu nggak penyakit demam berdarah itu apa? Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, Bu. Coba Ibu jelaskan. Apa aja sih kebiasaan Ibu di rumah? Kebiasaan ya seperti kebiasaan sehari-hari, Bu. Ya, maksud saya itu kebiasaan yang mungkin nanti bisa jadi itu tempat perindukan nyamuk gitu kan, Bu. Bisa nggak Ibu jelaskan misalnya adakah pakaian Ibu tergantung ataupun kondisi rumah Ibu bagaimana? Coba Ibu jelaskan. Iya, Bu, saya suka menggantung pakaian. Misalnya saya siap dari luar, terus baju yang saya pakai dari luar itu saya gantung, Bu. Saya tumpuk-tumpuk gitu, Bu. Terus kondisi di lingkungan saya tuh agak lembab, Bu. Ada genang-genangan air, kadang ada tumpukan sampah, dibiarin aja. Kadang kalau hari hujan nanti sampah-sampah tuh kayak kaleng-kaleng itu tuh terisi air, Bu. Terus saya juga ada penampungan air di depan rumah, Bu. Terus itu tuh terbuka gitu aja, Bu. Itu Ibu tahu nggak kalau di sana itu adalah bisa tempat perindukan nyamuk? Ibu? Enggak, Bu. Nggak tahu ya, Ibu. Nah, kalau untuk tempat penampungan airnya itu bagaimana, Ibu? Kan ada ember gitu, Bu. Terus misalnya kalau hari hujan terus ya ditampung kayak gitu, Bu, dibiarin aja. Nanti juga ada jentik-jentik tapi saya biarin aja, Bu. Oh, berarti Ibu nggak tahu ya jentik Iya. itu bisa menyebabkan penyakit ya, Ibu? Iya, nggak tahu saya, Bu. Berarti nggak pakai tutup ya, Ibu? Enggak, Bu. Berarti bentuk
penampungan air ibu seperti apa ibu? Apakah seperti baskom atau tong atau kayak mana? Ember Bu, ember kayak kaleng bekas cat yang besar warna putih itu Bu. Jadi saya taruh aja, terus nanti air hujan kan Bu, terus dia terisi, ada jentik, tapi saya nggak tahu jadi saya biarin aja Bu. Gitu. Kalau untuk bak mandi di rumah ibu nih Bu, itu sering ada jentik nggak Bu di sana? Iya Bu, soalnya nggak ada saya kuras-kuras Bu, karena saya nggak tahu kan Bu. Terus jadi saya biarin aja bak mandi itu mungkin sekali sebulan saya kuras atau sekali 2 bulan gitu Bu. Jarang ya ibu? Iya jarang Bu, soalnya saya agak pemalas Bu. Nah di sini saya mau nanya nih Bu, kenapa? Coba ibu jelaskan apa-apa aja faktor yang bisa menyebabkan ibu terjangkit demam berdarah sepengetahuan ibu gitu. Yang mungkin yang saya sampaikan tadi, yang sudah ibu tanya tadi, mungkin kebiasaan saya menggantung pakaian, terus tempat penampungan air saya yang tadinya ada jentik tapi saya biarin aja Bu. Terus saya kurang menguras bak mandi Bu, kapan sempat saja. Mungkin itu yang saya tahu Bu. Kalau untuk kondisi lingkungan rumah ibu ini seperti apa ibu? Apakah ada tanaman-tanaman tumbuh ataupun ibu mempunyai bunga yang dari vasnya itu air isinya gitu, ada ibu? Ada Bu, saya suka juga menanam bunga, atau enggak saya gantung-gantung gitu Bu. Jadi kena air hujan biarin aja Bu. Oh, berarti emang ibu menganggap itu biasa aja gitu ya kan Bu. Nah, baik ibu, dari penjelasan ibu tadi saya akan sedikit menguraikan nih Bu, bahwa penyakit demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue namanya ibu. Oh iya. Nah, bukan virus nyamuk ya Bu? Bukan, nyamuk itu adalah binatang pembawa penyakitnya ibu. Lalu akan dibawa oleh nyamuk ini sehingga ibu terjangkit demam berdarah. Jadi jentik itu nanti itu akan tumbuh jadi nyamuk ya ibu, nyamuk yang bisa membawa penyakit nanti ke ibu, apalagi dengan yang ibu bilang tadi, lingkungan yang kotor gitu kan Bu, kebiasaan ibu yang tidak sehat gitu ibu, sehingga akan bisa menyebabkan ibu terjangkit penyakit demam berdarah salah satu contohnya ya, ibu. Jadi ini Bu, saya lihatkan beberapa penyebabnya ya ibu. Nah di sini Bu, seperti yang ibu bilang tadi, penampungan air hujan yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Sebaiknya ibu, tempat penampungan air hujan ini kita tutup ya ibu, jadi jangan dibiarkan. Kalaupun terbuka ibu, harus segera kita tuangkan airnya agar nyamuk tidak bisa berkembang biak di sana ya ibu. Ya, jadi yang kedua yaitu sampah yang dibiarkan berserakan ya ibu. Seperti yang ibu bilang tadi, sampah di rumah ibu kan banyak tuh ibu. Sebaiknya ya ibu, bukan sebaik tapi seharusnya, emang harus ya ibu, wajib ya Bu. Ya wajib kita pilah sampahnya, kita buang ke tempat sampah, dan kita kalau bisa sampah-sampah organik seperti daun-daun rumput ibu yang jatuh atau daun-daun pohon itu bisa ibu olah gitu kan Bu, atau bisa juga ibu buang gitu ya Bu, agar nantinya itu tidak hanya penyakit demam berdarah saja yang bisa tumbuh di sana ibu, penyakit-penyakit lain juga bisa tumbuh Bu. Jadi hal kecil ini akan menyebabkan kerugian yang besar bagi kita ya ibu. Iya Bu. Nah yang apalagi itu ibu, saat-saat ini curah hujan yang tinggi ya ibu, curah hujan yang tinggi, jadi kita harus peduli terhadap kesehatannya ibu. Jika ada kaleng-kaleng di rumah ibu yang bocor tadi, segeralah kita lakukan tindak lanjutnya, apakah ibu buang atau ibu kubur atau seperti apa ya gitu ya ibu. Iya Bu. Jadi kebiasaan ibu itu harus segera dilakukan tindak lanjutnya ya ibu. Jadi tidak boleh kita tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi sekarang ibu nih tadi kan belum tahu ibu kan Bu, bahwa sana jentik itu menimbulkan penyakit, ibu kan nggak tahu ya ibu. Nah sekarang ibu sudah tahu, dan sekarang ibu harus menanamkan dalam diri ibu bahwa penyakit-penyakit itu tumbuh dari hal-hal yang kecil ya ibu. Jadi seperti gantungan baju itu kalau bisa itu tidak
boleh kita menggunakan gantungan baju Ibu segera dilipat atau langsung dicuci ya Ibu. Iya, Bu. Yang untuk tumpukan-tumpukan kain yang lembab itu nggak boleh lagi ya Ibu. Iya, Bu. Nah, untuk bak mandi itu ada frekuensi pengurasannya Bu, minimal itu 1 kali dalam 1 minggu Ibu. Ibu bayangkan saja dalam 1 kali dalam 1 kali 1 minggu itu kita menguras itu sudah ada jentiknya Ibu. Apalagi Ibu biarkan tadi berbulan-bulan, itu Ibu bayangkan gimana kotornya lingkungan Ibu, gimana kotornya air yang Ibu mandikan, air yang Ibu gunakan untuk sikat gigi. Iya, Bu. Nah, untuk itu Ibu ada beberapa pencegahan. Ya, salah satunya yaitu Ibu menguras dan menyikat bak mandi seperti yang sudah saya bilang tadi Ibu. Nggak hanya kita kuras Ibu, kita sikat juga di bagian-bagian lantai atau bagian-bagian yang yang kemungkinan itu bisa kotor gitu Ibu. Kita sikat ya gitu ya Ibu. Iya, Bu. Setelah itu kita tutup rapat tempat penampungan air Ibu. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa menyebabkan kerugian yang besar bagi kita ya Ibu. Nah, yang ketiga yaitu mengubur barang bekas yang di lingkungan Ibu tadi ya Ibu. Nah, di sini dapat saya sampaikan ya Ibu. Apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Nah, sudah Bu, tadi Ibu bilang kebiasaan saya yang menggantung pakaian, kurang menguras bak mandi, bahkan membiarkan ember terisi air yang akan nanti jentik atau nyamuk bisa berkembang di sana Bu. Jadi Ibu sudah paham ya Ibu dengan apa yang saya sampaikan ya Ibu? Insya Allah paham Bu. Nah, untuk itu Ibu, kami dari tim kesehatan lingkungan akan mengunjungi rumah Ibu setelah 24 jam dari konseling ini. Nah, kalau besok apakah Ibu bersedia untuk kami kunjungi rumah Ibu? Nah, itu ngapain ya Bu? Nah, kalau untuk kami melakukan inspeksi, itu adalah serangkaian kegiatan yang kita lakukan untuk menindaklanjuti seperti penyakit Ibu, kan penyakit demam berdarah ya Ibu. Iya, Bu. Nah, nanti kita lihat dari manakah sumber-sumber penyakit yang terdapat di rumah Ibu. Apakah dari genangan air, apakah dari selokan Ibu yang tersumbat misalnya nanti, ataukah dari bak mandi Ibu, ataukah dari vas-vas bunga, dan ataukah dari tempat-tempat gantungan pakaian Ibu. Nah, di situ kami nanti akan melakukan namanya pemeriksaan Ibu atau inspeksi ya Ibu ya. Nah, mungkin itu yang kami lakukan di rumah Ibu, dan juga kami akan memberikan Ibu seperti bubuk abate untuk Ibu melakukan. Bubuk abate ini adalah bubuk bubuk yang digunakan agar untuk membuat jentik nyamuk itu mati ya Ibu, biar nanti iya, Bu. nyamuk itu tidak berkembang biak lagi ya Ibu, atau Iya, Bu. jentiknya itu tidak akan menjadi nyamuk yang akan menyebabkan kita sakit ya Ibu. Ya. Nah, mungkin itu akan kegiatan yang akan kami lakukan nantinya ya Ibu. Nah, di sini silakan Ibu tanda tangani ya Ibu kesepakatan kita untuk besok ke rumah Ibu ya Ibu. Iya, Bu. Silakan Ibu. Nah, baik Ibu, mungkin itulah hal yang dapat saya sampaikan. Insya Allah, semoga Ibu nantinya lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Nah, yang kesimpulan yang dapat saya sampaikan Ibu dari hasil konseling kita ini adalah yang pertama yaitu lingkungan Ibu yang tidak sehat ya Ibu, dimana lingkungan Ibu yang tidak sehat tadi seperti penampungan air Ibu ya Ibu yang tidak Ibu beri tutup, yang Ibu biarkan saja ya Ibu, kebiasaan dan juga lingkungan Ibu yang sampah yang banyak tadi ya Ibu, dan tidak Ibu lakukan pembersihan terhadap sampah tersebut. Dan yang kedua yaitu faktor perilaku Ibu, yang dimana perilaku atau kebiasaan yang Ibu lakukan tadi adalah faktor pendorong terjadinya suatu penyakit ya Ibu, dimana seperti Ibu kebiasaan Ibu menggantung pakaian tadi ya Ibu, Ibu tidak menguras bak mandi gitu Ibu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan Ibu. Sehat selalu Ibu, semoga semoga nantinya Ibu tidak ada lagi penyakit-penyakit yang terjangkit pada diri Ibu. Terima kasih ya Ibu. Iya Bu, makasih ya Bu, Iya, Bu. atas ilmunya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Salam Ibu.
Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada konseling kali ini, ada 2 faktor masalah yang menyebabkan klien tadi sakit atau pasien tadi menderita penyakit demam berdarah. Yang pertama yaitu faktor lingkungan yang tidak sehat, di mana pada faktor lingkungan ini sudah dijelaskan oleh pasien. Yang pertama yaitu penumpukan sampah yang banyak, sampah yang berserakan. Yang kedua yaitu banyaknya genangan air yang dimana nantinya akan memungkinkan penyakit tumbuh. Dan yang ketiga yaitu penampungan air yang tidak bertutup. Nah, untuk faktor masalah kedua yaitu faktor perilaku yang tidak sehat, dimana diantaranya yang pertama kebiasaan menggantung banyak pakaian pada kamar atau rumah, dan yang kedua yaitu kebiasaan tidak menguras bak mandi, vas bunga yang tidak dilakukan pengurasan secara rutin. Nah, untuk saran dan tindak lanjutnya, untuk saran itu kami menganjurkan atau mengajak pasien tadi untuk lebih peduli terhadap lingkungan, lebih mencintai kesehatan dan segera melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana tadi kami jelaskan bahwa penyakit-penyakit itu tumbuh dari faktor-faktor kecil seperti tidak menguras bak mandi, seperti kebiasaan menggantung pakaian, tidak menutup penampungan air, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kami lakukan inspeksi ke rumah pasien, di mana untuk inspeksi akan dilakukan oleh rekan kami. Terima kasih. 2. Inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan yang berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kesehatan lingkungan. Berdasarkan instrumen inspeksi penyakit demam berdarah denggi, terdapat 7 aspek yang akan kita amati. Yang pertama yaitu, apakah terdapat ventilasi yang telah dilengkapi dengan kawat kasa? Yang kedua, apakah terdapat cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah? Yang ketiga, apakah terdapat penampungan air seperti bak, ban bekas, dan vas bunga, dan apakah ada jentik di sana? Yang keempat yaitu, apakah terdapat barang bekas seperti kaleng, botol bekas, dan gelas bekas yang berserakan? Yang kelima yaitu, apakah terdapat gantungan baju yang ditumpuk di dalam rumah? Yang keenam, apakah terdapat pohon di sekitar lingkungan rumah? Yang ketujuh, apakah terdapat barang bekas seperti kaleng, botol, gelas, dan apakah ada jentik di dalam sana? Pada kegiatan inspeksi terdapat 4 cara, yaitu yang pertama pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga uji laboratorium, yang keempat analisis risiko kesehatan lingkungan. Namun, pada kasus DBD tidak dilakukan pengukuran media lingkungan dan uji laboratorium, tetapi hanya melakukan pengamatan fisik media lingkungan sesuai dengan instrumen inspeksi. Assalamualaikum, permisi. Dengan Ibu Fatia? Ya, Bu. Baik Bu, kami sanitarian yang Ibu mengunjungi klinik sanitasi kemarin untuk konseling Bu. Jadi hari ini kami akan melakukan inspeksi lingkungan di rumah ini. Ya, silakan masuk, Bu. Permisi Bu. Kemudian, analisis risiko kesehatan lingkungan, di mana untuk analisis risiko kesehatan lingkungan terdapat 4 langkah. Yang pertama, identifikasi bahaya. Yang kedua, analisis dosis respon. Yang ketiga, analisis pajanan. Dan yang keempat, karakterisasi risiko.
Untuk langkah-langkah ARKL ini dapat kita gunakan teori simpul. Simpul 1, sumber penyakit DBD atau demam berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, simpul 2, tempat perkembangbiakan nyamuk di tempat seperti genangan air bersih yang mungkin tersebar di dalam dan di luar pekarangan rumah atau bangunan. Kemudian selanjutnya, simpul 3, darah orang yang sedang demam akut setelah melalui fase intrinsik selama 8-10 hari, kondisi ini sangat berpotensi menularkan penyakit DBD oleh nyamuk Aedes aegypti. Setelah itu, masa inkubasi di dalam tubuh manusia sekitar 3-14 hari, rata-rata 4-6 hari. Penderita penyakit demam berdarah yang awal gejala ditandai dengan muncul bintik-bintik merah, demam tinggi, mimisan, mudah memar, dan penderitaan gusi. Kemudian simpul 4, pengobatan DBD atau demam berdarah Dengue, pasien cenderung diberikan istirahat yang cukup serta perlindungan agar tidak terkontak oleh nyamuk Aedes aegypti yang memungkinkan menyebarkan kepada orang lain. Dan pada akhir perjalanan penyakit pada tubuh pasien di mana dapat mencakup 2 kemungkinan, yaitu sembuh dan meninggal. Dari hasil kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan yang telah kami lakukan, kami menemukan adanya 2 faktor penyebab masalah. Yang pertama yaitu lingkungan yang tidak sehat atau kurang baik, di mana masih kurangnya cahaya yang masuk ke dalam rumah dikarenakan pemilik rumah yang jarang membuka jendela. Kemudian selanjutnya kami juga menemukan barang-barang berserakan seperti botol-botol bekas dan kaleng-kaleng bekas. Nah, kemudian kami juga menemukan tempat-tempat penampungan air yang dibiarkan terbuka seperti ember dan kaleng cat. Nah, kemudian selanjutnya kami juga menemukan genangan air bersih yang disebabkan oleh saluran air tersumbat. Kemudian yang kedua yaitu perilaku yang tidak baik, di mana si pemilik rumah suka memiliki kebiasaan menggantung baju secara bertumpuk. Kemudian juga si pemilik rumah jarang menguras bak mandi secara rutin. Untuk saran dan tindak lanjut yang dapat kami berikan, yaitu agar si pemilik rumah merubah kebiasaan-kebiasaannya, seperti membuka jendela setiap hari agar cahaya dapat masuk, kemudian tidak menggantung baju secara bertumpuk. Nah, untuk barang-barang bekas yang berserakan itu dapat didaur ulang atau dibuang. Kemudian untuk tempat-tempat penampungan air, jika memang digunakan, sebaiknya diberi penutup. Dan yang terakhir, harus menguberas bak mandi secara rutin sekali dalam seminggu. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Dalam intervensi kesehatan lingkungan terdapat 4 kegiatan. Yang pertama yaitu komunikasi, informasi, edukasi, serta pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu pembangunan dan perbaikan sarana. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi tepat guna. Yang keempat yaitu rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Wulandari sebagai petugas sanitarian di puskesmas ini. Dan sedikit saya jelaskan bahwa tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu yang ada di sini mengenai penyakit yang sangat sering kita jumpai di kehidupan kita, yaitu penyakit demam berdarah Dengue atau yang kita kenal dengan istilah penyakit DBD. Saya jelaskan di sini bahwa penyakit demam berdarah Dengue atau kita kenal dengan istilah penyakit DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya virus yang dibawa atau nyamuk DBD sebagai perantaranya. Nah, nyamuk DBD ini kita kenal dengan nyamuk Aedes aegypti. Jadi penyebab utama penyakit DBD ini adalah virus yang dibawa atau virus yang menginfeksi manusia yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, nyamuk ini disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Nah, adapun ciri-cirinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian seperti yang telah dipaparkan pada slide saya ini, bahwa nyamuk ini berwarna hitam dengan loreng putih di sekujur tubuh nyamuk tersebut. Dan juga nyamuk ini biasanya menghisap darah pada pagi hari dan sore hari. Dia juga hidup di lingkungan kita
Makanya tentu nyamuk ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian untuk cara penularannya yaitu adanya seseorang yang di dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan sumber penularan DBD. Virus ini berada dalam darah seseorang selama 4-7 hari. Kemudian digigitlah seorang itu dengan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian nyamuk tersebut membawa virus tadi dan menggigit manusia lainnya atau mencari mangsa baru. Nah, jadi nyamuk itu hanya sebagai perantara terhadap virus yang kita sebut dengan virus dengue ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kita lihat di sini yaitu adanya pertumbuhan atau perkembangbiakan nyamuk, di mana nyamuk ini dimulai dari telur, kemudian menjadi jentik-jentik atau larva yang biasanya kita ketemui pada genangan air bersih atau bak mandi kita, kemudian berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa yang hinggap di kegiatan kita sehari-hari. Nah, adapun tanda atau gejala yang sangat sering kita ketemui pada penderita DBD yaitu pertama adanya demam 2-7 hari. Dan biasanya juga penderita itu tampak lemah dan lesu, perutnya terasa nyeri dan juga adanya tampak bintik-bintik merah pada kulit dan juga terkadang mimisan. Nah, pengobatannya yaitu bisa kita berikan minum sebanyak-banyaknya, misalnya teh, susu, dan sebaiknya juga menggunakan oralit. Kemudian juga disarankan untuk tetap berobat kepada puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Nah, untuk tempat perkembangbiakan nyamuk itu sendiri seperti yang telah dipaparkan, yaitu biasanya dia lebih suka di tempat-tempat seperti adanya ban bekas yang ada terdapat genangan air atau pas bunga di rumah bapak ibu dan juga pada bak mandi kita. Nah, itu mengapa pentingnya kita melakukan pengurasan bak mandi agar tidak menjadi tempat perindukan dari atau tempat perkembangbiakan dari nyamuk ini. Kemudian untuk pencegahan yaitu kita bisa melakukan kegiatan 4M+ bapak-bapak dan ibu-ibu, di mana yang pertama yaitu melakukan pengurasan. Pengurasan di sini tentu pengurasan terhadap bak mandi kita di rumah masing-masing. Untuk melakukan kegiatan pengurasan ini secara rutin minimal 1 minggu sekali. Nah, kemudian yaitu kegiatan menutup. Nah, menutup di sini maksudnya yaitu menutup tempat-tempat penampungan air agar tidak adanya tempat perkembangbiakan ataupun tempat perindukan dari nyamuk ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengubur. Nah, mengubur di sini mungkin barang-barang bekas yang tidak digunakan lagi dapat kita kubur atau mungkin kita dapat mendaur ulang menjadi hal-hal yang dapat digunakan kembali. Dan kegiatan yang keempat yaitu memantau. Memantau di sini artinya memantau semua kegiatan-kegiatan kita yang sangat erat kaitannya dengan keberadaan nyamuk, seperti memantau lingkungan kita, ada apa tidaknya genangan air, atau mungkin di rumah kita tidak lagi menggantung pakaian secara bertumpuk-tumpukan, karena itu akan menyebabkan adanya tempat nyamuk itu sehingga dapat menimbulkan dia dapat menggigit kita atau menularkan virus yang dibawanya tadi. Nah, kemudian ada pun alternatif lain yaitu pemberian bubuk abate. Nah, biasanya bubuk abate ini dilakukan untuk 1 gram bubuk abate itu untuk 10 liter air selama 3 bulan. Nah, jadi tidak juga boleh kita melakukan memberi atau memberikan bubuk abate ini secara terus-menerus, tapi harus ada dalam waktu tertentu bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan juga ini juga tidak ditabur untuk nanti airnya kita konsumsi, tapi lebih untuk air yang kita gunakan untuk mandi saja atau untuk kegiatan yang tidak kita konsumsi langsung. Nah, seperti kalau kegiatan fogging ini lebih pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak puskesmas atau pihak-pihak swasta. Biasanya ini juga dilakukan secara berkala. Nah, untuk pencegahan secara individu, yaitu kita dapat melakukan dengan menggunakan kelambu atau menggunakan obat anti nyamuk atau semprot nyamuk. Demikianlah penyuluhan dan informasi yang dapat saya berikan kepada ibu-ibu sekalian. Apakah dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan, Bu. Jadi gini, Bu, kan seperti yang Ibu jelaskan tadi, rumah saya kan dekat kebun tebu, jadi kan banyak pepohonan. Nah, bagaimana solusinya agar terhindar dari penyakit demam berdarah ini? Ya, Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memang
tidak kita pungkiri bahwa hidup kita ini sangat erat kaitannya interaksinya dengan lingkungan. Apalagi seperti yang Ibu jelaskan bahwa rumah Ibu sangat dekat dengan perkebunan dan lain sebagainya. Tentu ini kembali lagi kepada bagaimana kita, kebiasaan kita, kebersihan kita, Bu. Dimana Ibu bisa melakukan misalnya memakai kelambu, memakai obat anti nyamuk, dan juga melakukan pengurasan, Bu. Itu sangat penting, dan juga memantau lingkungan Ibu, memastikan bahwa tidak adanya genangan air, karena nyamuk ini sangat suka dengan adanya genangan air. Atau mungkin Ibu memiliki tempat penampungan air, sebaiknya ditutup karena nanti akan menjadi tempat perindukannya, Bu. Jadi untuk solusinya kalau memang seperti itu, kita lebih menekankan bagaimana pola hidup sehat dan bersih kita, Bu. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Bu. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, yang kedua itu ada perbaikan dan pembangunan sarana. Nah, perbaikan dan pembangunan sarana yang dapat kita lakukan di rumah pasien yaitu adalah pembangunan saluran airnya. Yang ketiga, ada pengembangan dan pembangunan teknologi tepat guna, yaitu dilakukannya pembuatan OV trap di rumah pasien tersebut. Yang keempat yaitu adalah rekayasa lingkungan. Nah, rekayasa lingkungan yang dapat kita lakukan di rumah pasien tersebut yaitu adalah pemberian bubuk abate. Itulah tahapan dalam pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Dapat kita simpulkan ada 3 tahapan, yaitu konseling, inspeksi, dan intervensi.